Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana guru bisa memancing rasa ingin tahu siswa dengan masalah nyata, lalu membimbing mereka pada solusi lewat proses belajar itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk kunci agar bisa membuat siswa merasa bahwa yang mereka pelajari itu adalah hal yang relevan, menantang, serta menyenangkan. Nah, berikut adalah cara-cara yang mampu dilakukan guru agar pembelajaran itu menyenangkan, relevan, serta menantang, dan pastinya seperti pada kehidupan nyata. Yang pertama adalah mengangkat masalah nyata maupun konteks kehidupan sehari-hari menggunakan pertanyaan yang berangkat dari hal-hal yang dekat dengan siswa. Nah, misalkan contohnya, pernah nggak kalian kepikiran kenapa es batu itu mencair? Lalu kenapa sih harga barang itu bisa naik turun kayak roller coaster, harganya nggak bisa tetap? Nah, hal ini mampu memicu rasa penasaran karena mereka mungkin sering mengalami tapi belum tahu alasan ilmiahnya itu mengapa. Lalu yang kedua, menyajikan fakta atau fenomena aneh serta unik. Guru bisa memulai pelajaran fakta mengejutkan atau fenomena unik. Contohnya, tahukah kalian manusia hidup tanpa makanan itu lebih lama daripada tanpa tidur? Ini ada contoh lagi. Di Jepang ada robot yang bisa merasakan emosi manusia. Kok bisa ya? Nah, ini akan membuat siswa berpikir, loh, kok bisa? Alasannya apa? Nah, hal ini akan memantik pemikiran siswa agar lebih berpikir secara positif kembali. Yang ketiga yang dapat dilakukan oleh guru adalah cara ketiga, bercerita atau storytelling. Nah, cerita yang menarik bisa membuat siswa fokus serta penasaran. Nah, contohnya itu seperti guru menceritakan kisah penemuan lampu oleh Thomas Edison lengkap dengan kegagalannya, atau kisah nyata tentang anak muda yang menciptakan alat sederhana untuk memecahkan masalah lingkungan. Lalu yang keempat, memberi tantangan atau permainan kecil. Contohnya guru mengajukan pertanyaan, misalnya seperti, saya punya sebuah misteri dan kalian yang akan memecahkannya hari ini. Permainan tebak-tebakan, eksperimen kecil, atau teka-teki terkait pelajaran. Lalu yang kelima, guru mampu menggunakan media yang menarik seperti video pendek, meme edukatif, lagu, atau bahkan TikTok digunakan untuk menarik perhatian awal. Yang keenam, memberi pertanyaan terbuka, bukan sekedar apa itu, mengapa begitu, atau bagaimana. Contohnya itu, bagaimana jadinya kalau bumi tidak mempunyai atmosfer? Yang kedua, apa jadinya kalau tidak ada hukum di masyarakat? Yang ketiga, kalau kamu mau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya, dan siap mengikuti pelajaran ibu untuk hari ini. Nah, pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah
materi tentang mengenai pencemaran lingkungan. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami rumahnya kebanjiran? Nah, kemarin kan sempat tuh ya berita banjir di mana-mana, ada Bogor, Sungai Ciliwung meluap, daerah-daerah Jawa lainnya, daerah luar pulau, Pulau Serpong, semua tuh rata-rata terkena dampak oleh banjir ini. Nah, Ibu pengen tahu di sini ada nggak kemarin yang juga terkena dampak dari banjir yang besar kemarin? Coba siapa? Ada yang mengalami? Oh iya, Bagas, kemarin rumah kamu terdampak banjir. Jadi gimana? Ngungsi atau tetap bertahan di rumah? Tapi kebanyakan tetangga Bagas itu mereka ngontrak, maksudnya tetap stay di rumah kontrakan mereka, atau mereka untuk sementara pergi keluar untuk mencari tempat tinggal sementara, lalu kalau keadaannya sudah membaik mereka akan kembali lagi. Ada nggak? Nah, dampak banjir yang kemarin itu ya teman-teman, itu sangat amatlah luas. Daerah-daerah yang awalnya nggak pernah banjir, nggak pernah longsor, nggak pernah apa, sekarang tuh berubah drastis ya. Sekarang banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Nah, banjir ini penyebabnya apa sih banjir ini? Pasti dong, nggak mungkin kalau nggak ada sebabnya. Nah, banjir ini salah satu penyebabnya adalah sungai yang tercemar di lingkungan sekitar. Jadi sekarang itu rumah tangga mereka membuang air kotor mereka tuh kebanyakan salurannya menuju ke kali, sungai. Jadi sungai di sini itu rata-rata sudah nggak bisa konsumsi, jangankan untuk dikonsumsi, untuk terbang aja kita juga akan berpikir gitu ya, apa sih penyebab dari banjir ini? Nah, kita nggak usah jauh-jauh ya membicarakan tentang sungai kalian masing-masing yang ada di rumah kalian. Kita lebih gampangnya saja kita ambil contoh sungai kita ini yang berada di depan sekolah kita. Kalian pernah nggak lihat sungai di yang sungai dekat kampus kita, dekat sekolah? Nah, itu dulu warnanya bening, bersih, banyak ikan-ikan. Nah, sekarang dengan cepatnya perubahan zaman, orang-orang jadi kurang aware sama lingkungan. Jadi mereka merasa nggak apa-apa gitu buang sampah sembarangan, entah itu di sungai, di parit, di bendungan, semua terkena dampak. Nah, udah gitu banyak sampah, cucian belum dicuci. Menurut kalian ya, sebab dari banjir ini tuh apa? Kok bisa terjadi? Menurut kalian sebabnya apa? Coba didiskusikan. Nah, kenapa sih sungai sekarang itu warnanya keruh, banyak sampah? Menurut kalian juga apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Mengapa orang-orang itu cenderung membuang sampah sembarangan? Padahal sudah ada peringatan dan ada hukumnya. Tidak boleh membuang sampah kecuali pada tempatnya. Nah,
sebenarnya masalah dari apa sih dampak dari banjir ini yang sangat signifikan mempengaruhi setiap daerah. Nah, salah satunya adalah masyarakat tuh nggak aware sama kebersihan lingkungan. Jadi mereka ada yang membuang sampah di kali, di sungai, di parit. Nah, sampah itulah yang lama-kelamaan jika terjadi musim hujan, maka akan terjadi penumpukan, lalu aliran sungai itu nggak lancar. Jadi mereka akan meluap jika sungainya berada di sekitar pemukiman warga, ya sudah, pemukiman yang paling dekat dengan sungai yang meluap itu pasti akan terdampak dengan banjir. Seperti itu, ya. Kalau di zaman dulu, waktu ibu masih duduk di bangku sekolah nih ya anak-anak, sangat-sangat minim ya orang-orang itu membuang sampah di sungai, di parit, itu sangat-sangat amat jarang. Makanya di zaman dulu ibu waktu masih kecil, ibu dan anak teman-teman ibu semuanya itu kami sering mandi di sungai, karena memang sungainya itu masih sangat bersih, nggak seperti saat ini yang kotor, bau, sejauh mata memandang itu sampah semua. Nah, itulah kalau manusia kurang peduli dengan lingkungan kita. Nah, sekarang ibu mau nanya, jujur aja ya, jujur, nggak boleh bohong. Nah, siapa di sini yang pernah buang sampah di sungai, di parit, di tempat-tempat yang nggak seharusnya? Ayo, siapa ngaku? Bagas, ya. Kamu pernah buang sampah selain pada tempatnya? Di mana? Di sungai. Ibu pengen tahu kenapa kamu buang sampah rumah kamu di kali, di sungai itu kenapa kira-kira? Oh, karena itu aja. Karena lebih dekat ya dengan jarak rumah, jadi kalian lebih memilih membuang sampah di sungai daripada harus jauh-jauh ngantar sampah rumah tangga kalian. Baik, ibu rasa itu sangat-sangat tidak patut dicontoh ya, karena itu nantinya akan merugikan kita sendiri, karena sampah yang akan dibuang itu nggak akan hilang atau hanyut gitu aja, pasti suatu hari akan menimbulkan dampak, entah itu buat diri sendiri ataupun orang lain. Nah, pencemaran sendiri itu ada banyak jenisnya ya anak-anak. Ibu mau tanya, menurut kalian, sepengetahuan kalian, jenis pencemaran itu apa aja? Ada yang bisa sebutkan nggak? Ya, Sylvie, apa?